ini ada dari Catspaw ya. Nah, Catspaw seperti ini. Nah, untuk Catspaw ini merupakan salah satu brand sebenarnya, dan ini banyak digunakan oleh boot yang memiliki durability, kualitas produk yang tinggi. Biasanya mereka menggunakan produk dari Catspaw ini. Karena memang Catspaw ini kalau dari sejarahnya memang salah satu bahan terbuat dari bahan karet ya pada tahun 1904. Ini salah satu termasuk outsole yang tua juga ya. Itu udah tahun 1904 ya, hampir satu abad lah ya kurang lebih. Dan outsole Catspaw ini memiliki daya slip yang tinggi dan hingga untuk brand-brand ternama mereka banyak menggunakan Catspaw ini. Dan Catspaw ini biasanya untuk penggunaan model sepatu biasa digunakan untuk sepatu boot, kebanyakan seperti itu ya, dan untuk medan-medan yang ekstrim. Dan Catspaw ini juga bisa digunakan untuk momen formal ya, untuk padu-padan, istilahnya untuk padu-padan sedikit formal ya, sedikit formal dan sepatu yang sifat outdoor gitu ya. Dan Catspaw ini sebenarnya banyak dipadu-padankan dengan sole lainnya, tapi yang terkenal biasa untuk bagian heel ya. Ini bisa dilihat bagian heel seperti ini. Bagian heel ini memang untuk Catspaw ini lebih tahan, yang pertama lebih tahan lama untuk penggunaan bagian sole, dan ini untuk ketebalannya juga bisa lihat seperti ini ya bagian heelnya. Dan untuk harga memang untuk Catspaw ini lumayan mahal ya, relatif lebih mahal, dan untuk di Indonesia juga ini susah didapatkan karena memang setahu dokter review sih nggak ada yang jual kalau Catspaw ya. Dan untuk boot maker yang menggunakan Catspaw ini hanya boot maker tertentu ya, dan itu bisa kita cek browsing sendiri untuk harga Catspaw ini berapa, dan yang pakai itu hanya brand-brand tertentu. Dan inilah salah satu outsole terbaik yang harus pasien-pasien ketahui. Dainit sole ini sebenarnya salah satu sole made in England ya pada umumnya, tapi telah banyak digunakan pada sepatu-sepatu ternama seperti Thursday salah satunya, kemudian juga ada Tricker ya. Tricker salah satu brand tertua juga dari Inggris juga menggunakan Dainit sole. Nah, Dainit sole ini memang untuk ciri khusus, ciri umumnya biasanya dia seperti ini ya. Dan ini bisa kita lihat dia memiliki struktur yang tonjolan seperti ini ya, dan ini memang dirancang untuk memudahkan untuk area-area outdoor gitu ya, memang dirancang untuk area outdoor. Dan memang untuk dari segi bahan ya, ini bisa kita lihat ini bahannya karet ya, terlihat dia ada bagian heel dan untuk bagian depannya di sini ya. Untuk fleksibilitasnya memang ya karena karet ya, jadi mudah juga, dan ini juga ketebalannya juga cukup tebal, jadi sangat worth it digunakan ya, worth it digunakan untuk outdoor. Dan untuk medan-medan salju sebenarnya ini juga bisa digunakan karena dia di sini pasien-pasien bisa lihat ya seperti ini juga. Dan kalau kita lihat dari sisi sampingnya juga terlihat permukaan yang istilahnya untuk daya traksi ya, istilah untuk perekat atau pencengkeram, jadi tidak mudah licin gitu ya. Dan itu dari Dainit sole. Dan untuk produk-produk lokal juga banyak menggunakan model Dainit sole ini ya, tapi kita tidak tahu secara pasti apakah itu benar-benar dari Dainit sole atau yang tiruan dari model Dainit sole. Dan itu salah satu sole yang wajib pasien-pasien ketahui yang ada digunakan oleh banyak boot maker yang ada di dunia. Oke, untuk next sole yang wajib pasien-pasien ketahui yang banyak beredar di seluruh dunia ya. Ini pada umumnya salah satunya adalah Christy Wade sole. Nah, seperti ini tampilannya. Dan biasanya memang untuk Christy Wade sole ini pada umumnya bisa kita temukan pada sepatu seperti Red Wing seperti ini ya. Ini sudah ada menggunakan embossnya, dan juga ada pada sepatu biasanya Thursday juga menggunakan Christy Wade sole. Dan memang untuk Christy Wade sole ini identik biasa sudah ada brandnya yaitu Vibram ya. Dan Vibram ini memang untuk bahan dari rubbernya ini dia menggunakan bahan karet ban mobil ya. Jadi memang untuk karetnya itu memang karet terbaik ya dia digunakan, dan itu memang tidak mudah aus, dan dari segi ketahanannya memang sangat kuat ya. Kalau dari segi ketahanan atau masa pakainya itu tergantung dari penggunaan ya pastinya. Dan umumnya dia tandanya biasanya ciri utamanya ya seperti ini ya. Ada pola seperti gelombang longitudinal ya seperti ini ya, gelombang longitudinal seperti ini, ada lembah, ada bukit gitu ya. Jadi seperti itulah untuk umumnya ciri utamanya. Dan ini sudah banyak beredar, dan mungkin pasien-pasien sudah familiar dengan Christy Wade sole. Dan untuk varian warnanya juga banyak ya, ada yang hitam, ada yang putih ya seperti ini, dan banyak untuk varian-variannya. Itu salah satu outsole yang wajib pasien-pasien ketahui. Oke, next untuk outsole yang selanjutnya ini ada Growcott. Nah, biasa jenis Growcott itu
Bisa kita lihat dengan tandanya seperti ini ya. Pertama memang dari teksturnya ini terlihat lebih slip ya, karena memang dia memiliki tekstur atau titik-titik seperti ini ya. Jadi ini tujuan dari titik-titik ini biasanya untuk memberi daya slip atau daya cengkram ya. Dan kemudian untuk grokot ini memang banyak pada umumnya digunakan pada sepatu-sepatu pemburu, karena memang untuk perlu suatu permukaan yang sedikit kasar seperti ini ya. Jadi memang ini sepatu-sepatu lapangan atau sepatu outdoor biasanya dia banyak menggunakan outsole grokot, karena memang grokot ini salah satu outsole terbaik. Maka Red Wing di sini banyak ditemukan di sepatu-sepatu Red Wing biasanya. Dan modelnya memang berbeda karena tampilan seperti ini ya. Untuk bagian depan dan bagian heelnya ini itu menggunakan grokot, dan di sini juga dipadukan dengan leather ya. Sebenarnya leather di sini berfungsi untuk memberikan fleksibilitas agar bagian outsole dari sepatu yang digunakan agar tidak terlalu kaku ya. Karena memang ini bisa kita lihat ya, memang keras ya. Jadi memang untuk medan-medan outdoor perlu permukaan outsole yang seperti ini agar pertama durability sepatunya lebih mendukung, dan pastinya untuk fungsi dari sepatu itu lebih mendukung pastinya. Dan biasanya memang untuk sepatu yang menggunakan grokot ini biasanya memang bisa untuk sepatu-sepatu yang semi dress ya, itu sepatu semi formal, karena memang dia permukaannya itu tidak terlalu menonjol ya, seperti ini bisa dilihat. Itu salah satu outsole grokot yang biasa ditemukan pada sepatu-sepatu yang memiliki durability yang kuat. Oke, kita lanjut untuk outsole selanjutnya. Oke, untuk outsole berikutnya, di sini memang untuk outsole ini banyak biasa digunakan pada sepatu Red Wing, dan yang pastinya ini dari brandnya Vibram ya, yaitu Vibram Mini Look. Untuk tekstur atau struktur lah lebih tepatnya, struktur dari outsole Vibram Mini Look ya, ini bisa dilihat seperti ini untuk tampilannya. Dan ini memang terdapat permukaan-permukaan kasar ya seperti ini, dan ini memberikan seperti berfungsi untuk memberikan daya traksi ketika kita gunakan sepatu boot agar tidak mudah licin. Pastinya itu fungsi awal untuk diberikan permukaan-permukaan kasar seperti ini. Jadi sebenarnya secara gampang ya, kalau kita bisa lihat seperti ban motor ya. Jadi ban motor. Jadi kalau ban motor itu kan semakin dia memiliki tekstur atau permukaan yang kasar, semakin besar. Istilahnya kalau kita bilang bunga ban ya. Bunga ban itu semakin besar, maka dia semakin ekstrim pula ban itu bisa digunakan. Misalnya dia tonjolan atau bunga-bunga ban itu semakin tinggi, maka dia bisa digunakan untuk momen outdoor. Misalnya seperti tempat-tempat yang berlumpur gitu kan. Ya, karena kan nggak mungkin kalau misalnya di tempat-tempat berlumpur kita gunakan permukaan ban yang mulus gitu ya, atau bisa dikatakan licin seperti itu ya. Seperti kalau di outsole tadi leather sole, nah itu tidak mungkin karena bisa jatuh dan tidak akan jalan ya. Seperti itulah untuk sole sepatu. Jadi pasien-pasien harus menempatkan outsole itu sesuai dengan aktivitasnya atau sesuai dengan penggunaan sepatu boot itu sebenarnya. Dan itu harus kita sesuaikan tentunya agar tidak salah fungsi seperti itu ya. Dan disinilah tujuan kita mengenalkan kepada pasien-pasien. Nah ini salah satunya adalah Vibram Mini Look. Dan ini dari segi fleksibilitas ini bisa dilihat ya. Ini fleksibilitasnya sangat tinggi juga ya, karena dia berbahan rubber atau karet ya. Dan karet kalau dari Vibram tentu menggunakan karet-karet pilihan yang biasanya digunakan pada karet ban ya, karet ban motor atau ban mobil seperti itu ya. Jadi dia memiliki ketahanan dan durability yang kuat tentunya. Oke, next. Oke pasien-pasien, ini the next outsole yang ada di hadapan pasien-pasien. Ini outsole-nya namanya outsole Commando. Nah outsole Commando ini memang banyak brand yang memilikinya ya. Vibram juga ada, kemudian ada Dr. Sole, ada banyak ya untuk model atau jenis dari Commando ini. Nah ini salah satu modelnya seperti ini, pasien bisa lihat ya. Jadi memang untuk outsole ini dia bagian teksturnya dia lebih menonjol ya. Ibaratnya memang kalau kita ibaratkan motor ya, ini biasa pada ban motor trail ya. Jadi memang dia untuk aktivitas outdoor. Biasanya menggunakan sole Commando ya. Nah, jadi seperti itu tadi supaya pasien-pasien lebih mudah mendeskripsikan, saya ibaratkan sole ini seperti ban ya. Jadi seperti itu. Jadi semakin tinggi atau semakin bagian teksturnya ini ya, semakin tinggi ya. Ini bisa lihat bagian sampingnya biar kelihatan tonjolan-tonjolannya ya. Istilahnya ini digunakan untuk momen outdoor atau aktivitas-aktivitas yang bisa lebih ekstrim
ekstrim. Misalnya untuk berjalan di salju ya. Tapi mungkin kalau untuk salju yang lebih tebal mungkin biasanya ditambahkan besi biasanya agar lebih menggigit gitu ya. Tapi kalau cuaca dingin misalnya saljunya masih tipis-tipis gitu, ini masih bisa. Dan untuk momen-momen yang istilahnya untuk outdoor medan yang agak sedikit becek-becek lah ya, tapi jangan terlalu berat beceknya ya. Dan itu bisa digunakan komando ya. Namanya juga komando ya. Jadi kalau dibilang komando itu berarti kesannya militer gitu ya. Jadi memang itulah fungsinya untuk lebih ekstrim lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, dan memang untuk sol komando ini dia lebih berat karena dari beratnya ini lebih berat. Gimana bilangnya ya? Jadi sebenarnya kalau sepatu yang dipakai sol komando, jadi kesannya tuh lebih berat ya, gitu ya, biar lebih paham kali ya. Nah, jadi kalau sepatunya ingin lebih ringan, nah mungkin bisa digunakan outsole lain ya, yang permukaannya yang lebih tipis seperti leather sole tadi lah ya, itu bisa untuk lebih ringan. Tapi kalau untuk yang ekstrim bisa, makanya untuk sol komando ini biasa dipakai oleh sepatu-sepatu boot, untuk model-model boot kan tidak cocok untuk dress boot karena tampilannya ya nggak eye catching banget gitu ya. Oke, itulah outsole yang banyak, salah satu outsole yang wajib pasien-pasien ketahui. Oke, kita lanjut next sole. Oke pasien-pasien, untuk sole berikutnya ini yang wajib pasien ketahui ya, terutama di dalam dunia per boot ya, per boot lovers lah istilahnya. Sebagai per boot lover mungkin wajib ketahui lah istilahnya jenis-jenis outsole ya. Nah ini salah satunya adalah crib sole ya. Jadi crib sole ini memang banyak digunakan awal mulanya dulu pada desert boot ya. Kita sudah pernah bahas mungkin tentang desert boot. Desert boot ini banyak digunakan di Mesir oleh tentara-tentara Inggris ya, itu desert boot karena untuk memudahkan mereka berjalan di daerah padang pasir ya. Dan memang desert boot ini dia, kalau pasien-pasien lihat pada sepatu yang banyak beredar, mungkin pasien-pasien sering lihat pada sepatu yang brand Clark. Brand Clark itu banyak menggunakan desert boot ya. Untuk teksturnya dia karet seperti ini ya. Karetnya seperti karet mentah gitu ya. Dan seperti ini, permukaannya seperti ini. Dan dia memang biasanya untuk crib sole ya, untuk crib sole ini dia dipadu padankan biasa dengan leather sole untuk memberikan kesan-kesan yang estetik biasanya, atau ada juga yang pure menggunakan crib sole ya. Jadi memang crib sole ini, kelemahan crib sole ini kalau untuk digunakan di aspal ya, aspal yang misalnya terlalu panas itu dia mudah aus gitu ya. Dan itu memang salah satu kelemahannya, tapi tidak, kalau di Indonesia itu masih aman, masih worth it digunakan karena memang cuaca Indonesia tidak terlalu se-ekstrim misalnya kayak di Timur Tengah ya. Tapi untuk permukaan aspal ya, karena permukaan aspal kan dia memiliki pemuaian panas yang tinggi ya. Nah itu harus diperhatikan untuk crib sole. Tapi untuk cengkraman cukup bagus crib sole, dan dari segi kalau dipakai di boot tidak terlalu berat ya, jadi lebih nyaman dan fleksibilitas juga bagus ya, seperti ini. Oke, itu salah satu sole yang harus pasien-pasien ketahui. Oke pasien-pasien, untuk sole berikutnya yang perlu pasien ketahui yang umumnya banyak digunakan oleh boot-boot yang ada di dunia ya. Nah ini salah satunya adalah nitrile cork sole ya. Nah di sini ada dua, dan nanti kita coba jelaskan ini kenapa nih, ada apa nih kok ada dua ya, tadi cuma satu gitu ya. Oke, ini kita pinggirin dulu. Dan ini salah satu yang nitrile cork sole yang digunakan oleh Red Wing ya. Ini seperti ini tampilannya. Dan memang nitrile cork sole ini adalah biasanya perpaduan rubber dan tekstur kayu gitu ya. Jadi serat-serat kayu ini bisa kita lihat di sini. Dan ini memang sudah padat gitu ya, padat banget karetnya, rubbernya. Ini bisa dilihat. Nah biasa untuk nitrile cork sole ada permukaan seperti ini ya, warna coklat gitu ya, walaupun dia hitam. Nah untuk permukaannya memang dia sedikit lebih kasar ya, dan ini memang untuk nitrile cork sole ini bisa digunakan untuk boot-boot yang semi dress ya, seperti ini ya contohnya ya, bisa untuk sepatu formal ataupun sepatu yang outdoor gitu, karena dia permukaannya juga slip ya, anti slip dan memberikan daya traksi yang kuat. Nah ini adalah satu nitrile cork sole ya, dan ini pastinya oil resistant ya, anti minyak gitu, jadi tidak licin. Dan di sini di hadapan pasien-pasien, dokter review ingin menunjukkan bahwa biasanya sole-sole itu yang tadi pernah kita bahas ya, itu banyak dipadu-padankan untuk memberikan durability yang bagus pada boot ya. Dan ini salah satu contohnya adalah pada sepatu Rolling Dub Trio. Di sini pasien bisa lihat bahwa inilah perpaduan dari beberapa sole yang digunakan. Nah,
yang pertama di sini digunakan cat's paw ya. Tadi sudah kita bahas bahwa cat's paw bagian heel-nya diberikan cat's paw karena memang untuk heel cat's paw itu lebih bagus dari segi durability dan daya traksinya itu lebih bagus ya. Nah, ini bisa dilihat dan tebalannya juga sangat luar biasa ya. Ini dia milinya ya, mungkin kurang tahu ya, nanti bisa kita ukur ya. Kemudian bagian tengahnya ini dilihat bisa terdapat nitril coxsole ya. Karena ini kalau ini nitril coxsole-nya lebih jelas ya. Dan untuk fleksibilitasnya ini lebih lembut dan ini lebih fleksibel. Ya, ini bisa dilihat. Dan untuk di bagian depan ya, paling ujung ini terdapat leader sole. Bisa dilihat ya, leader sole. Dan ini memang perpaduan dari cat's paw, kemudian nitril coxsole dan leader sole. Nah, bagian leader sole memang kalau kita lihat dari di boot roll dot ini sangat pas dan memang sangat proporsional dari segi fungsi dan penempatannya ya. Karena untuk mendapatkan fleksibilitas yang bagus, untuk bagian tengah di sini cocok digunakan nitril coxsole, dan untuk bagian heel yang lebih awet dan memiliki daya traksi yang kuat digunakan cat's paw, dan di depan diberikan leader sole agar lebih estetik dan juga lebih ringan seperti itu ya. Dan itulah perpaduan dari salah satu contoh perpaduan beberapa outsole pada satu boot, dan itu juga ada pada boot-boot yang lain dan pasien-pasien bisa temukan itu banyak. Dan itulah beberapa sole yang wajib pasien-pasien ketahui, terutama ya pasien-pasien yang ingin masuk ke dalam dunia boot dan ingin menjadi boot lover. Jadi kalau belum ketahui beberapa outsole itu sepertinya belum layak untuk diberikan gelar boot lover. Outsole yang telah Dr. Review paparkan tadi banyak kita temukan di berbagai merek boot yang ada di dunia ini. Maka untuk para boot lover tentunya harus memperhatikan outsole tersebut. Tujuannya adalah agar bisa menempatkan outsole dan boot, tentunya sepatu, dengan lebih spesifik lagi kita bisa menyesuaikan dengan outfit. Dan itu harus pasien-pasien perhatikan, karena pasien-pasien Dr. Review tentunya yang sering nonton pembahasan Dr. Review semakin hari tentu akan semakin paham dan akan semakin bijak dalam menentukan pilihan, terutama dalam outfit, karena inilah Dr. Review sebagai solusi buat pasien-pasien. Oke, buat pasien-pasien, jika ada produk yang ingin dibedah oleh Dr. Review, silakan DM Instagram Rugged Indonesia. Dan jika ada saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kita semua, silakan komen di kolom komentar. Ditunggu ya. Dan terakhir, quote of the day untuk pasien-pasien. Nah, kegagalan haruslah Anda terima sebagai bagian dari kehidupan, karena dengan kegagalan Anda telah belajar. Dan jika Anda tidak belajar, maka Anda tidak pernah berubah dalam hidup ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.